Yo teman semua, balik lagi bersama gue Kapian Official. Hari ini gue akan bahas suatu pembahasan yang sangat menarik ya teman-teman. Jadi gue mau bahas apa hari ini? Sesuai judulnya, gue akan bahas tentang uh, TikTok ya, TikTok versus YouTube atau YouTube versus TikTok. Jadi ini menarik banget ya untuk dibahas buat teman-teman yang pengguna TikTok, juga pengguna YouTube tentunya. Ini hal yang menarik untuk dibahas. Apa itu bang gitu kan. Jadi ya gue nggak terlalu luas ya untuk ngebahas versusnya gitu. Dulu juga gue pernah bahas, tapi ini gue lebih kecurhat juga, lebih spesifik juga sedikit gitu kan, tentang sedikit aja sih tentang kontennya gitu kan. Gue mau melampiaskan sekalian unek-unek gue sebagai konten kreator di YouTube dan gimana gue berkonten di TikTok ya. Jadi gini, gue dari kemarin tuh pengen sebenarnya curhat tentang hal ini gitu ya di YouTube gitu kan. Tapi mungkin gue belum dapat momen yang tepat, dan sekarang gue rasa dapat momen yang tepat di kalau gue udah tadi pagi itu gue bikin apa ya gaya-gayaan lah gitu ya. Mungkin kalau teman-teman lihat di short gue itu, gue ada bikin kayak belajar itu jadi penyiar abal-abal gitu. Mungkin lihat aja di short gue. Dan itu ada kendala ya teman-teman. Jadi ini gue upload dari TikTok ke YouTube, dari TikTok ke YouTube nih. Dari TikTok YouTube gue buat di sana, terus gue upload di YouTube. Terus gimana musiknya bang? Jadi teman-teman nih gue saranin untuk hal yang seperti ini jangan pernah teman-teman lakuin kalau teman-teman belum monetize ya. Takutnya nanti akan jadi gagal gitu. Pokoknya hindari banget yang namanya musik copyright, dan ini memang kena copyright gitu. Dan buat kita nih yang udah monetize itu memang terjadi copyright gitu. Tapi di sini bisa dimaklumnya gimana bang? Di sini ada yang gue upload tadi pagi atau siang gitu nih tentang penyiar abal-abal. Di sini kita dapat bukan teguran ya, tapi informasi bahwasanya kita kena partially block. Apa tuh maksudnya partially block bang? Partially block itu kita lihat di sini, this video contain copyright material. As a result it has been blocked in some countries. Jadi cuman diblok di beberapa negara gitu. Jadi tetap bisa beredar videonya, masih bisa dimaklumi gitu kan. Itu kalau misalkan YouTube menerima TikTok. Terus gimana bang kalau misalkan penerimaan TikTok ke YouTube gitu kan? Nah ini gue mau sharing dari kemarin. Gue sangat kesel sama TikTok karena apa? Teman-teman kan tahu musik yang aman di YouTube yaitu audio library dari YouTube kan, semuanya musik sudah tersedia, dan itu semua diblok sama TikTok. Jadi beberapa kali gue upload video YouTube gue yang kemarin tentang bubur lah, tentang kasus lah, gue coba upload di itu kan pakai aman ya video. Kalau menurut YouTube ya aman karena audio library YouTube. Gue masukin coba ke TikTok dan itu diblok semuanya. Jadi di sini pelajarannya apa? Kalau misalkan teman-teman bikin konten di YouTube dan pakai audio library YouTube, itu saat teman-teman upload di TikTok udah pasti diblok, dan itu gimana hukumannya? Ya percuma kita upload karena di mute sama TikTok, parah. Jadi kalau misalkan ada hukuman apa, mungkin kayak YouTube misalkan nggak di siarin atau gimana, nggak terlalu, dia kan masih masih memaklumi dan tetap bisa diupload kayak gitu. Namun mungkin kalau buat gue pribadi, gue nyari amannya paling iklannya nanti gak gue siarin. Tapi kalau short, cara nonaktifin monetize atau iklannya itu harus menggunakan ini ya, bukan di YouTube Studio tapi di YouTube Studionya yang web, bukan YouTube Studio yang aplikasi. Bisanya di situ. Kalau untuk short ya, kelemahan di YouTube Studionya sih kayak gitu sih harusnya ya. Terus gimana bang? Ya solusinya ada. Jadi pada saat teman-teman mau ya konten YouTube teman-teman upload di TikTok, jadi
musiknya itu pada saat editing video ya teman-teman jangan menggunakan musik dulu. Nanti pada saat teman-teman upload di TikTok, kondisinya itu teman-teman harus apa ya, gunain musik yang ada di TikTok kan. Kalau mungkin teman-teman pengguna TikTok tahu lah, yaitu musik suara kita dan suara musik yang ada di TikTok tuh bisa dipisah, bisa di mute sampai 0. Dan kalau misalkan sebagai background tuh teman-teman bisa pilih beberapa, kayak misalkan kalau gue storytelling itu ada background untuk storytelling, tulisan storytelling itu ada, memang tersedia gitu. Jadi volumenya itu pun bisa ya teman-teman atur gitu, nggak harus 100%. Jadi itu bisa buat background gitu kan. Ya, tapi masalahnya ya gitu, teman-teman harus kerja 2 kali gitu kan. Jadinya memang ini TikTok ini sangat nggak akur sama YouTube gitu kan. Tapi kalau YouTube masih apa ya, masih menerima gitu kan, dan kontennya bisa diupload masih di YouTube, asalkan teman-teman dengan ketentuan tertentu ya, yang gue bilang tadi. Jangan coba-coba kalau belum monetis untuk ngelakuin hal yang gue lakuin ini gitu. Kayak kemarin gue upload kayak semule segala macem gitu kan, dan gue sekarang nyoba upload kayak gitu, itu gue lakuin karena gue udah monetis dan gue tahu gitu kan apa yang biasanya dikasih YouTube itu misalnya copyrightnya apa gitu. Ternyata paling kalau misalkan kayak kemarin musik-musik kayak gitu dan video pendek dan kena copyrightnya, itu paling ya kita cuman bagi hasil dengan yang punya lagu, paling kayak gitu, dan nggak masalah untuk di monetize pun. Tapi ya percuma karena nggak ada duitnya juga. Tapi itu sekedar untuk, makanya gue bilang untuk intermezzo doang, untuk sekedar iseng-iseng aja. Kalau buat teman-teman yang udah monetize bisa lakuin yang itu, tapi kalau teman-teman belum monetize jangan coba-coba ngelakuin hal tersebut gitu. Kalau misalkan audio itu nggak disediain sama YouTube, lebih baik jangan gitu. Misalkan yang tadi gue lakuin gitu kan, kalau teman-teman boleh lihat short gue itu, ya gue iseng-iseng lah nyoba suara penyiar walaupun nggak cocok gitu, makanya gue kasih nama penyiar abal-abal gitu judulnya. Jadi itu juga buat pelajaran buat kita, bahwasanya inilah perbedaan TikTok dan YouTube ya gitu. Terus gimana sih bang, TikTok tuh enak nggak sih? Ya TikTok itu kemarin sebenarnya gue nggak login ya, tapi emang ada aplikasinya karena gue diundang sama Teica, itu gue coba login lagi, dan ya akhirnya gue tahu sendiri ya kalau misalkan TikTok itu bikin candu juga. Kalau kita udah scroll, kita bakal scroll terus gitu kan. Karena apa? Karena banyak konten-konten yang menarik gitu, entar itu film ya, banyak pastinya orang jualan ya kan di sana kan. Memang khususnya untuk orang jualan juga gitu, karena keuntungan TikTok nih, masalah keuntungan ya. Oke, kita masuk ke keuntungan TikTok ya, memang dari jualan dan juga dari saweran kayak gitu kan. Dan dia bukan monetize. Kalau monetize tau gue udah ada, tapi bukan di negara Indonesia, tapi di negara luar itu udah ada untuk di monetize kayak gitu. Terus kalau monetize YouTube kan ya jelas ya, itu dari iklan dan juga saweran juga. Dan teman-teman ketahui kan beberapa waktu kemarin tuh kan kita dipermudah ya sama YouTube, kayak 500 subscriber udah bisa, kayak 3000 jam tayang udah bisa monetize. Tapi itu tujuannya apa? Tujuannya ya seperti TikTok, kita cuman mengharapkan bukan dari iklan, tapi mengharapkan dari saweran. Itu kan sama aja kayak di TikTok gitu. Tapi masalahnya ini kekurangan banget ya, mungkin buat masukan buat YouTube ya, walaupun YouTube nggak dengerin gue ngomong, tapi gue sebagai konten kreator YouTube, gue mau bilang bahwasanya kalau misalkan pengen menyaingi TikTok, ini kan pengen menyaingi TikTok ceritanya kan ada short, tapi fitur yang diberikan sama YouTube itu nggak sangat berbanding jauh sama TikTok. TikTok itu fiturnya sangat lengkap menurut gue ya, dari ya fitur-fitur kayak bikin suatu apa sih, efek dan segala macam itu lengkap teman-teman. Dan juga kita bikin kayak yang gue bikin tadi itu di short gitu kan, tentang kita bisa duet segala macam, itu lengkap banget. Maksudnya duetnya itu kayak bagus lah gitu. Jadi efeknya juga bisa dipakai, dan YouTube ini efeknya ya belum ada menurut gue. Ada pun ya standar banget gitu, nggak kayak di TikTok. Jadi butuh perbaikan banget kalau YouTube mau menyaingi TikTok. Tapi menurut gue kalau misalkan mau full menyaingi TikTok, kalau menurut gue ya, kalau selain lakuin itu sebenarnya kelasnya itu ya apa ya, dari segi pasarnya juga sebenarnya sudah agak nggak terlalu apa ya, nggak terlalu sama sih. Kalau YouTube itu benar-benar memang orang untuk berkonten kreator di video panjang gitu kebanyakan ya. Kayak kalau untuk di
apa sih, kalau di TikTok untuk video pendek kayak orang jualan segala macam itu memang tempatnya dan lebih personal pribadi ya. Kayak ya akun sosial media kita yang seperti Instagram dan segala macam itu lebih ke situ. Jadi orang lebih nyaman live berlama-lama di TikTok. Berbeda dengan YouTube. Kayak gitu. Kalau YouTube orang biasanya berkonten, ngevlog atau segala macam biasanya untuk hal tersebut. Kemudian gimana Bang kayak YouTube bisa menyaingi TikTok? Caranya ya YouTube harus buat satu aplikasi baru. Ya mau namain apa kayak YouTube Media, YouTube Short atau YouTube apa yang pasti itu untuk menyaingi TikTok, dan itu semuanya apa ya? Kayak musiknya, fitur-fiturnya ya lebih bagus kalau misalnya diperbaiki lebih dari TikTok. Itu cara satu-satunya untuk menyaingi TikTok menurut gue, harus bikin aplikasi baru. Kalau di aplikasi ini kayaknya sih YouTube nggak siap ya untuk menyatukan short dengan video panjang gitu, untuk kayak menyatukan YouTube dengan TikTok gitu. Kayak menurut gue tuh nggak mix, nggak bisa, dari algoritmanya juga nggak nyatu, banyak banget kendalanya. Kayak misalkan short kita rame sedangkan video kita panjang kita jadi sepi gitu. Sedangkan target kita awalnya untuk memang fokus di video panjang, tapi video pendek kita buat banyak karena kita untuk mencari subscriber gitu. Jadi itu menjadi kendala banget. Artinya apa, algoritma memang yang dibilang YouTube sudah nyatu antara short dengan video panjang itu nggak kenyataannya nggak kayak gitu. Terus gimana Bang TikTok? Ya TikTok menurut gue masih seru sih, masih memang ya masih bisa dibilang sangat nyaman ya. Di situ gue juga nyaman karena gue suka musik ya. Jadi di TikTok itu gue untuk beberapa apa ya orang-orang yang bermusik biasanya gue nontonin gitu. Kayak gitu. Lebih banyak di situ, sama mungkin konten-konten kadang-kadang alur film kadang-kadang ada juga kan gitu. Dan banyak juga orang yang apa ya, cerita misteri-misteri gitu, ada yang penelusuran segala macem gitu kan. Dan ya buat seru-seruan sih menurut gue memang TikTok tempatnya gitu. Tapi kalau misalkan YouTube memang tempatnya kita benar-benar untuk berkonten ya, teman-teman berkonten. Dan menurut gue tuh apa ya, sangat menghargai juga konten kreator di TikTok, nggak hanya di YouTube. Jadi apa ya, pangsanya sama aja kayak YouTube dan TikTok gitu kan. Orang-orang bisa berkreasi di situ gitu. Walaupun kelakuannya kayak gimana pun, menurut gue apapun kontennya itu harus dihargai ya gitu. Kecuali mungkin yang kemarin kejadian kayak apa ya, kayak mandi lumpur segala macam, itu sangat apa ya, pengguna TikTok tuh sangat nggak suka gitu kan. Dan mungkin udah dicekal ya sama pemerintah karena itu kan udah kayak minta-minta di TikTok gitu, kayak gitu, cuman lewat media. Ya awalnya sih gue memaklumi, tapi kalau gue pikir-pikir lagi ya maksud gue memaklumi daripada pesugihan segala macam ya, untuk lebih parah gitu. Tapi ini menurut gue sih memang kasihan ya, karena orang tua mandi malam lumpur air ya, itu kan parah ya. Mungkin lebih dibatasi lah gitu kan, kayak untuk kontennya gitu. Tapi memang ya gue juga bingung sih, kemarin itu kan konten-konten di TikTok itu termasuk ketat ya teman-teman. Kayak orang buka baju dikit atau apa, itu kesalahan sedikit pun tuh biasanya langsung di-banned. Itu bagusnya TikTok sih ya, bisa dibilang bagus bisa dibilang enggak, karena itu bikin konten kreator semua di TikTok itu hati-hati banget gitu untuk bikin video di TikTok. Menurut gue itu ada bagusnya, ada plus minusnya lah ya, karena kita kan bisa aja ngelakuin kesalahan gitu kan. Tapi ya gue kecewanya kemarin untuk yang kayak konten-konten mandi itu nggak langsung di ban segala macam sih, malah dipertahankan. Karena memang ya banyak juga sih yang nyawer segala macam ya. Padahal yang ya kalau misalkan yang tantangan gitu ya gue suka-suka aja, kayak dia makan cabai lah atau segala macam gitu kan. Kayak buat anak-anak muda sih menurut gue sih ya itu udah hal yang lumrah ya, itu yang dilakuin streamer dari dulu kayak gitu, mau di aplikasi apapun gitu kan. Dan pernah gue juga makan cabai segala macam dikerjain sama temen gue di aplikasi streaming gitu kan, karena ada challenge dan itu seru-seruan gitu teman-teman. Itu memang buat streamer memang asik aja gitu, dibawa asik, karena memang penonton kita itu ya yang nyawer kita ya gitu kan. Dan itu memang tantangan buat streamernya gitu kan, atau konten kreatornya. Dan memang itu ya teman-teman tahu lah, kalau misalkan itu kan ada kayak duet segala macam gitu kan, untuk nyari koin terbanyak gitu kan. Dan itu biasanya mereka adu-adu mulut tuh kan kalau di TikTok.
Ya paling yang gue kurang suka ya banyak banget juga adu argumen agama aja sih kalau di TikTok, kayak gimana ya, nggak make sense aja sih kalau menurut gue. Kayak misalkan agama itu untuk diperdebatkan gitu kan, agama Islam dengan siapa dengan agama lain gitu kan. Menurut gue ya agama menurut gue untuk dipercaya, bukan untuk dipeributkan seperti itu menurut gue ya. Jadi gue suka banget untuk konten-konten yang lebih menghibur ya, karena orang berada di TikTok sebenarnya untuk mendapatkan hiburan ya. Kalau gue sendiri ya kayak konten-konten nyanyi segala macam itu gue suka gitu. Untuk beberapa orang ya gue follow banget, dan gue kalau ada dia live ya pasti gue nonton kayak gitu. Untuk TIC juga ya TIC kayak Mbak Novia kan juga sekarang aktif di TikTok nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman main TikTok ya coba-coba aja gitu kan untuk bisa mungkin berlama-lama. Kalau untuk live sih gue nggak pernah di TikTok, makanya gue juga nggak nerima kayak undangan gitu, karena gue juga bingung mau ngomong apa. Gue nggak ada keperluan, bingung juga gitu kan. Karena gue juga udah lama nggak streaming juga, karena gue kalau lagi streaming juga palingnya dibayar gitu kan. Jadi gue ya masih bingung aja gitu kalau untuk memang untuk ngobrol-ngobrol aja. Kalau gue kan biasanya emang perkumpulan ngobrol gue kalau misalkan serunya itu kalau ngomongin tentang apa ya, masalah-masalah kayak hal-hal gaib segala macam, itu gue suka gitu kan, kayak cerita-cerita horor gitu kan, memang yang hobinya. Tapi kalau yang ngobrol dong gue jarang gitu. Biasanya memang gue nyari-nyari yang satu frekuensi juga, dan ada obrolan-obrolan tertentu aja kayak gitu. Kalau untuk yang ngobrol-ngobrol yang lain gue juga paling gak lama kayak gitu. Kayak gitu. Gimana nih? Udah banyak banget durasinya ya. Oke, segitu ya video dari gue. YouTube butuh perbaikan, di TikTok juga menurut gue butuh perbaikan ya. Kalau misalkan nggak nerima ya nggak masalah, karena memang udah sensi banget sama TikTok. YouTube masih mendingan, masih nerima video dari TikTok gitu ya. Walaupun gue ucapin sekali lagi, hati-hati buat teman-teman yang belum monetize untuk upload di YouTube ya dari TikToknya, karena memang musik-musiknya itu bahaya lah ya, takutnya nggak diterima monetize. Oke, segitu ya video dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.